Painter! I'm not here for your milestones. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul The Painter 2024. Film ini akan sangat membrutalkan dan sangat cocok untuk kalian para pecinta film action. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang agen CIA bernama Peter yang saat itu sedang makan di salah satu restoran. Diketahui Peter ini adalah orang yang sangat diandalkan oleh CIA karena Peter tidak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan sebuah misi. Peter juga ternyata mempunyai keistimewaan yang mana ia bisa mendengar suara sekecil apapun di sekitarnya. Oleh sebab itu, Peter sanggup menganalisa dan memperkirakan setiap musuh yang mendekat ke arah Peter. Tak lama Peter menghubungi istrinya yang bernama Elena dan Elena ini juga merupakan anggota CIA. Terlihat saat itu Elena sedang hamil besar dan sebentar lagi Peter akan menjadi seorang ayah. Di sini Peter menghubungi Elena hanya untuk menanyakan apakah Elena sudah makan. Di waktu yang sama Peter dihampiri oleh seorang pria yang berpenampilan sangat mencurigakan. Tapi ternyata pria itu adalah bapak angkat Peter yang sedang menyamar dan bapak angkatnya ini merupakan seorang ketua agen rahasia CIA. Lalu kita diberitahu bagaimana si bapak angkat mengadopsi Peter. Rupanya sewaktu kecil Peter mengalami insiden yang manakala itu keluarga Peter harus tewas akibat serangan bom teroris. Peter sendiri berhasil selamat dan hanya mengalami cedera di bagian telinga yang membuat pendengaran Peter tiba-tiba menjadi super sensitif. Dari semenjak itulah si bapak angkat mengadopsi Peter dan melatih Peter sampai hebat seperti sekarang. Setelah menceritakan masa lalunya, si bapak angkat memberikan satu misi kepada Peter. Misinya yaitu menghabisi seorang pria Rusia yang akan menjual data rahasia milik negara Amerika. Si bapak angkat yakin Peter tidak akan kesulitan menyelesaikan misi tersebut karena semua data dan lokasi detail si pria Rusia telah diberikan kepada Peter. Pada akhirnya, Peter pun pamit pergi untuk menjalankan misi tersebut sekarang juga. You're gonna be my legacy. You're the best thing I ever did. We complete our mission. Be careful, son. 2 jam kemudian memperlihatkan si pria Rusia yang menjadi target Peter dan beberapa anak buahnya sedang berada di parkiran gedung untuk bertransaksi. Ternyata si pria Rusia ini berniat akan menjual data rahasia Amerika kepada semua sekutunya di gedung ini. Namun tak lama berselang, Peter muncul dan langsung menghabisi satu persatu dari mereka. Peter yang sangat ahli dalam bidangnya tentu ia tidak kesulitan menghabisi semua anak buah si pria Rusia dan kini hendak menghabisi si pria Rusia. Tapi tiba-tiba istri Peter yaitu Elena datang bersama beberapa rekannya yang meminta Peter agar tidak menghabisi orang tersebut. Di sini Peter sempat berdebat dengan Elena karena ia diperintah untuk menghabisi si pria Rusia oleh si bapak angkat atau ketua agen rahasia, tapi Elena malah melarang. Di waktu yang sama, si pria Rusia itu memanfaatkan kesempatan dan langsung melesatkan tembakan ke arah Peter. Ternyata tembakan tersebut juga harus mengenai perut Elena yang sedang hamil besar. Di hari selanjutnya memperlihatkan Peter yang sedang cemas karena ia takut jika bayi di dalam kandungan Elena tidak selamat. Tak lama Peter mendapat kabar kalau Elena masih berhasil selamat sementara bayinya tidak tertolong. Mendengar hal tersebut tentunya Peter sangat bersedih dan kecewa hingga ia langsung mendatangi si bapak angkat atau ketua agen rahasia. Di sini Peter memutuskan untuk keluar dari CIA sebab kematian bayinya akibat misi dari si bapak angkat kemarin yang tidak jelas.
Peter juga mengatakan kalau mulai sekarang si bapak angkat jangan pernah mengganggu kehidupannya lagi. Di hari-hari berikutnya, rumah tangga Peter dan Elena semakin kacau akibat Elena yang terus menyalahkan Peter atas tewasnya bayi mereka. Peter yang sudah muak karena terus disalahkan, ia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Elena lalu hidup seorang diri. 17 tahun kemudian memperlihatkan Peter yang kini hidup sendirian dan memilih bekerja menjadi seorang pelukis. Terlihat saat ini Peter melukis wajah istrinya yaitu Elena karena pada dasarnya Peter masih mencintai Elena. Akan tetapi sudah lama sekali Peter tidak pernah bertemu dengan Elena ataupun sekedar menghubunginya. Adegan berpindah kepada Elena yang sampai sekarang masih bekerja sebagai agen rahasia atau CIA. Di sini Elena dibuat terkejut saat melihat data rahasia di kantornya yang mana CIA telah menculik para bocil yatim piatu untuk dijadikan bahan percobaan. Elena segera menghubungi salah satu rekannya agar membawa satu bocil ke sini untuk mencari tahu siapakah dalang di balik rencana penculikan tersebut. Elena, one sec. Namun ketika di tengah perjalanan sambil membawa satu bocil yang dimaksud, rekan Elena tiba-tiba dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran bernama Rico. Hey. Diketahui Rico ini adalah pembunuh bayaran suruhan si dalang penculikan bocil tersebut. Di sisi lain, Peter yang masih sibuk melukis, ia pun tiba-tiba kedatangan sebuah paket kiriman dari Elena. Ternyata di dalam paket tersebut terdapat sebuah buku dan surat permintaan maaf dari Elena yang dulu sering menyalahkan Peter. Seketika Peter pun kembali teringat dengan kenangan masa lalunya bersama Elena. Namun Peter yang sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang, ia pun memutuskan untuk tidak kembali kepada Elena. Malam harinya, Peter mendatangi sebuah kafe yang mana pemilik kafe itu adalah teman dekatnya Peter. Bahkan si pemilik kafe inilah juga yang selalu membeli semua lukisan Peter untuk dijual kembali. Ketika Peter sedang berbincang dengan si pemilik kafe, tiba-tiba Peter dihampiri oleh seorang gadis remaja yang memanggil Peter dengan sebutan ayah. Tentunya Peter bingung kenapa gadis itu memanggilnya ayah dan kenapa gadis itu mendatanginya. Gadis ini mengaku bernama Sophia yang merupakan anak kandung Peter dari Elena. Peter tentu tidak percaya karena sudah jelas jika anak kandungnya tewas sehari setelah dilahirkan. Kemudian Peter pun memilih segera pergi meninggalkan Sophia. Keesokan paginya saat Peter sedang berada di rumah, tiba-tiba telinganya mendengar suara orang yang datang. Ternyata orang tersebut adalah Sophia yang masih terus mengaku kalau dia ini adalah anak kandung Peter. Lalu Sophia menjelaskan kalau ibunya yaitu Elena sedang dalam bahaya sehingga Peter harus segera membantunya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Peter pun mengajak Sophia masuk ke dalam untuk membahas Elena. Ketika di dalam, Sophia sempat melihat lukisan Elena yang dibuat oleh Peter. Hingga Sophia bertanya kenapa Peter meninggalkan Elena jika memang masih mencintainya. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Sophia, tiba-tiba Peter mendengar beberapa orang yang mencurigakan dari luar. Ternyata di luar rumahnya ada pasukan taktis yang berniat menghabisi Peter dan menculik Sophia. Dengan cepat Peter meminta Sophia bersembunyi sementara ia sendiri akan menghadapi pasukan taktis tersebut dan inilah aksi Peter. Terlihat Peter yang berhasil menghabisi satu persatu dari pasukan taktis itu. Sampai di suatu kesempatan ada satu orang dari mereka yang muncul dari belakang dan siap menghabisi Peter, tapi untungnya Sophia menyelamatkannya. Setelah itu Peter sempat mengecek salah satu dari mereka hingga Peter mengetahui kalau pasukan taktis tersebut merupakan anggota CIA. Kenapa Peter sampai diburu oleh CIA kita akan tahu nanti.
Kemudian Peter mengajak Sophia pergi dari tempat ini sekarang juga. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Agnes yang merupakan ketua CIA baru. Terlihat saat itu Agnes sedang melihat cuplikan video rekaman Peter yang tadi baru saja menghabisi pasukan taktis. Diketahui Agnes ini adalah orang yang memerintahkan pasukan taktis itu untuk memburu Peter. Belum diberitahu apa alasan Agnes memburu Peter sampai ia harus menurunkan pasukan taktis CIA. Kemudian Agnes memanggil asistennya yang bernama Kim untuk mencari tahu lokasi Peter sekarang. Namun Kim menjelaskan kalau mencari Peter adalah hal yang sulit sebab Peter merupakan mantan CIA atau agen rahasia terbaik yang pernah ada. Pada akhirnya Agnes menghubungi Rico si pembunuh bayaran untuk ikut mencari Peter dan menghabisinya. Agnes berjanji akan membayar mahal Rico apabila Rico berhasil menghabisi Peter. Mendengar hal tersebut, Rico langsung bersemangat dan ia pun bergegas untuk menjalankan tugasnya. Beberapa jam kemudian, Agnes dan Kim asistennya mendatangi rumah bapak angkat Peter. Di sini Agnes bertanya di manakah Peter sekarang karena CIA sedang memburu Peter. Si bapak angkat menjawab tidak tahu, apalagi sudah lama sekali si bapak angkat tidak berkomunikasi lagi dengan Peter. Lalu si bapak angkat mengingatkan Agnes agar tidak mengganggu Peter karena Peter pasti akan dengan mudahnya membantai pasukan Agnes. Boy murdered 8 federal agents in cold blood. He's a national security threat. What he would want with his intel? I don't know anything, Agent Kim. Setelah itu Agnes meminta Kim agar terus mengawasi si bapak angkat karena ia yakin si bapak angkat sebenarnya tahu di mana Peter berada. Malam harinya di sebuah penginapan memperlihatkan Peter yang terpaksa menghubungi si bapak angkat. Sebenarnya Peter sampai sekarang tidak mau lagi berurusan dengan si bapak angkat karena Peter masih kecewa atas misi yang membuat perut Elena dulu tertembak. Namun kali ini ia terpaksa menghubunginya untuk menanyakan kenapa kelompok pasukan taktis CIA tiba-tiba menyerangnya kemarin. Si bapak angkat menjawab kalau sebaiknya mereka bertemu saja dan si bapak angkat langsung memberikan lokasi untuk nanti mereka bertemu. Setelah itu Peter menghampiri Sophia untuk memberikan sebuah GPS agar Peter selalu bisa mengetahui keberadaan Sophia. Lalu Sophia kembali bertanya kenapa Peter masih tidak mau mengakuinya sebagai anak. Peter menjawab kalau ia belum percaya karena setahu Peter anaknya sudah tewas 1 hari setelah dilahirkan. Di sisi lain memperlihatkan Rico si pembunuh bayaran yang sekarang datang ke rumah Peter. Diketahui Rico datang ke rumah Peter untuk mencari petunjuk mengenai di mana Peter sekarang. Terlihat di sana juga ada pasukan taktis CIA yang sebelumnya dihabisi Peter. Lalu tak sengaja Rico menemukan sebuah petunjuk yang mana Peter sering datang ke sebuah kafe untuk menjual lukisannya kepada si pemilik kafe. Adegan kembali ke Peter yang kala itu bertemu dengan si bapak angkat di lokasi yang mereka janjikan. Di sini Peter langsung bertanya siapakah orang yang telah mengirim pasukan taktis CIA untuk menghabisinya. Si bapak angkat menjawab itu semua adalah kiriman Agnes si ketua CIA baru. Agnes menyangka Peter mempunyai data rahasia negara Amerika dan karena itulah Agnes ingin mengambil data tersebut sekaligus menghabisi Peter. Mendengar penjelasan itu, Peter pun menjadi bingung karena ia dituduh mempunyai data rahasia negara sementara Peter sudah keluar dari CIA sejak dulu. Apalagi Peter juga memang tidak mempunyai data rahasia apapun. Kemudian Peter menceritakan kalau sekarang ada gadis remaja bernama Sophia yang mengaku sebagai anak kandung Peter. Lalu si bapak angkat menyarankan agar Peter selalu berhati-hati karena siapa tahu Sophia adalah mata-mata kiriman Agnes karena sudah jelas anak kandung Peter yang asli telah tewas 1 hari setelah dilahirkan. You're being played. Di balik itu, Rico si pembunuh bayaran telah sampai di kafe milik teman dekatnya Peter. Di sini Rico bertanya kepada si pemilik kafe mengenai di mana Peter sekarang. Si pemilik kafe yang merupakan teman dekat Peter tentu tidak mau memberitahunya dan segera mengusir Rico sambil menodongkan senjata. Melihat hal tersebut membuat Rico menjadi marah hingga tanpa ragu Rico langsung menghabisinya. Keesokan harinya terlihat Peter yang mengajak si bapak angkat ke tempat persembunyiannya.
Namun ketika melihat Sophia, si bapak angkat langsung menodongkan senjata lalu bertanya siapakah Sophia sebenarnya. Sophia masih tetap mengaku jika dirinya adalah anak kandung Peter dari Elena. Hingga si bapak angkat mencoba mengetes Sophia dengan menyuruhnya menyebutkan nama kepanjangan dari orang tuanya. Dengan detail, Sophia bisa menjawab, bahkan Sophia juga tahu nama kepanjangan si bapak angkat yang Peter sendiri tidak mengetahuinya. Pada akhirnya, si bapak angkat percaya kalau Sophia ini adalah anak kandung Peter dan Elena. Namun sebelum itu, ia harus menanyakan dulu kepada Elena lewat panggilan telepon. Akan tetapi yang mengangkat panggilan itu adalah pihak kepolisian yang mengatakan jika Elena telah tewas 4 hari yang lalu. Mendengar kabar tersebut, jelas Sophia langsung syok setelah tahu kalau ibu kandungnya sudah tewas. Lalu Peter mencoba menenangkan Sophia sambil berjanji kalau ia akan mencari pelaku yang telah menghabisi Elena. Peter juga mengatakan kalau ia akan membereskan tentang dirinya yang dituduh memiliki data rahasia negara oleh CIA. Bersamaan dengan itu, Peter teringat dengan sebuah buku yang sebelumnya dikirim oleh Elena. Dengan segera, Peter mengecek buku tersebut yang sekarang berada di dalam mobil Peter. Ketika dicek, ternyata Peter menemukan sebuah flashdisk yang disembunyikan di dalam buku tersebut. Dengan cepat, Peter segera mendatangi warnet sahabatnya untuk membuka isi dari flashdisk itu. Namun ketika si sahabat membukanya, tiba-tiba Peter mendengar suara yang mencurigakan dan tiba-tiba... Down! Di tengah pertempuran, Peter memilih melarikan diri sambil membawa flashdisk beserta laptop si sahabat. Melihat Peter kabur, Rico langsung bertanya di mana tempat persembunyian Peter kepada si sahabat. Si sahabat yang memang tidak tahu, ia pun tidak bisa menjawabnya hingga Rico langsung menghabisinya. Beberapa menit kemudian, Peter mendatangi sebuah kafe milik teman dekatnya. Namun di sini ia dibuat terkejut saat melihat si pemilik kafe yang merupakan teman dekatnya sudah tidak bernyawa. Peter pun menyadari jika ini semua pasti perbuatan Rico. Kemudian Peter membuka flashdisknya di kafe itu menggunakan laptop yang tadi ia bawa. Ketika dibuka, Peter menemukan video Elena yang memberitahu tentang kebusukan CIA serta berkas yang berhasil Elena retas. Ternyata semenjak Peter keluar dari CIA telah menculik para bocil yatim piatu untuk dijadikan bahan eksperimen. Eksperimen itu untuk mengubah para bocil agar menjadi kuat melebihi manusia normal. Nantinya para bocil tersebut akan dijadikan tentara agar tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkan Amerika. Elena tentu tidak setuju dengan proyek itu karena sudah banyak sekali bocil yang menjadi korban. Sehingga ia mengirimkan pesan ini kepada Peter agar Peter membereskan semuanya. Elena juga memberitahu kalau Sophia memang betul anak mereka dan Elena meminta Peter supaya selalu melindunginya. Mendengar itu semua, akhirnya Peter pun paham kenapa Elena tewas dan dirinya diburu, yaitu gara-gara data rahasia CIA yang Elena retas dan dikirimkan kepada Peter. Setelah itu, Peter kembali ke tempat persembunyiannya. Namun setibanya di sana ternyata sudah ada sekelompok tentara bayaran kiriman Agnes hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden ini, Sophia berhasil diculik oleh mereka dan si bapak angkat meminta Peter segera mengejarnya. Di tengah pengejaran, ternyata kelompok tentara bayaran itu bertambah banyak dan langsung memberondong mobil Peter dengan tembakan. Lalu ketika mereka mengecek Peter, ternyata Peter sudah berhasil kabur tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian Peter berlari ke dalam hutan lalu diselamatkan oleh seorang pria yang sedang menyamar. Di balik itu, Agnes, si ketua CIA, memerintahkan Kim asistennya untuk mengarahkan semua pasukan agar terus mencari Peter. Sementara itu, Peter sendiri kini telah berada di tempat yang aman dan ternyata pria yang menyelamatkannya itu adalah si bapak angkat yang tadi menyamar. Lalu Peter yang takut kalau Sophia akan kenapa-napa, ia pun mencoba bangkit untuk menyelamatkan Sophia sekarang juga.
Adegan berpindah kepada Agnes dan Kim yang sedang menginterogasi Sophia. Di sini Agnes menanyakan di manakah flash disk yang dikirimkan Elena kepada Peter. Sophia menjawab tidak tahu karena Sophia memang tidak mengetahuinya. Tak lama Agnes menemukan alat pelacak di tubuh Sophia yang sebelumnya Peter berikan. Dengan cepat Agnes meminta semua pasukannya bersiap sebab The Painter atau Peter pasti akan segera datang. Benar saja, tak lama dari itu Peter muncul dan langsung membantai mereka. Di sisi lain terlihat Kim si asisten Agnes yang hendak membawa kabur Sophia karena sebenarnya Kim juga tidak setuju dengan Agnes yang terlalu berambisi. Namun di tengah perjalanan Kim malah berpapasan dengan Agnes. Agnes yang menganggap Kim telah mengkhianatinya, ia pun tanpa ragu menembak Kim. I am taking her in and we can... Kembali ke Peter yang sudah berhasil meratakan para anak buah Agnes. Dan untuk sekarang ia harus berhadapan dengan Rico si pembunuh bayaran. Tapi sebelum perduelan terjadi, Rico sempat mengatakan sesuatu kepada Peter. Kemudian terjadilah pergelutan di antara mereka. I'm not here for your milestones. Hingga pada akhirnya Peter pun berhasil menghabisi Rico. Setelah itu Peter bergegas mencari Sophia yang sedang dibawa pergi oleh Agnes. Hingga di suatu kesempatan Peter berhasil menemukan mereka hingga Agnes dan Peter saling todong-menodong senjata. Di sini Peter meminta Agnes supaya Sophia dikembalikan. Peter berjanji akan membiarkan Agnes hidup apabila sudah mengembalikan Sophia. Namun di waktu yang sama Sophia pun dibawa oleh dua anak buah Agnes. Agnes meminta flash disknya dulu dikembalikan, baru Agnes akan membebaskan Sophia. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba si bapak angkat muncul dan langsung melumpuhkan dua anak buah Agnes. Melihat hal tersebut, Peter malah menodongkan senjata kepada si bapak angkat karena ternyata Peter tahu kalau si bapak angkatlah dalang di balik semua ini. Hal itu Peter ketahui dari Rocky si pembunuh bayaran sebelum Peter tadi menghabisi Rocky. Pada akhirnya si bapak angkat mengaku jika dirinya memang dalang di balik semua kekacauan ini. Bahkan waktu dulu saat Elena melahirkan seorang bayi, Elena sangka bayi itu telah meninggal yang padahal masih hidup dan diambil oleh si bapak angkat untuk dijadikan bahan eksperimen. Namun di suatu waktu Elena mengetahui fakta tersebut hingga ia mendatangi si bapak angkat. Sayangnya di kejadian itu Elena harus tewas di tangan anak buah si bapak angkat. Diketahui selama ini Agnes hanya diperintah oleh si bapak angkat untuk meneruskan proyek eksperimennya. Sementara si bapak angkat berpura-pura tidak terlibat yang padahal dia adalah dalangnya. Kemudian si bapak angkat meminta Sophia yang merupakan anak kandung Peter untuk menembak Peter sebab Sophia adalah hasil dari eksperimen tersebut. Sehingga apapun yang si bapak angkat katakan Sophia pasti akan menurutinya. Di sini Peter terus mencoba menyadarkan Sophia dengan menceritakan masa lalu dirinya dengan Elena hingga inilah yang dilakukan Sophia. Setelah menghabisi Agnes dan si bapak angkat, Sophia memilih pergi karena ia ingin meneruskan hidupnya sendiri. Peter pun tidak bisa menahan Sophia karena ia yakin Sophia pasti akan kembali. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Peter yang sedang menonton video dari Elena. Di waktu yang sama Peter menyadari kalau saat ini ia sedang diawasi dari jarak jauh. Ternyata itu adalah Sophia dan mereka berdua saling tersenyum. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.